Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Omidito Film akan membahas alur cerita film Wanted. Sebelum mulai, siapin kopinya, duduk manis, dan kita mulai aja cerita filmnya. Oh ya bro, yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Semoga kebaikan kawan-kawan semua dibales oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke bro, yuk kita mulai. Cerita diawali oleh Mr. X yang sedang berjalan menuju ruang rekannya. Mr. X ini adalah salah satu anak buah Sloan, seorang pimpinan dari persaudaraan pembunuh, yaitu komunitas pembunuh bayaran yang dibentuk 1000 tahun yang lalu. Kemudian Mr. X masuk ke ruangan Puja, rekannya itu. Baru beberapa saat ngobrol, tiba-tiba Puja tertembak. Sementara Mr. X sempat berlari, tapi kemudian dia berbalik dan lari terus melompat ke arah gedung yang ada di seberangnya di mana para penembak itu berada. Saat melayang ke arah gedung tersebut, dia menembaki musuhnya. Semua musuh Mr. X tergeletak terkena peluru Mr. X. Mr. X mengira dia telah menghabisi lawan-lawannya. Ternyata justru posisi berdirinya saat itulah yang diincar oleh Cross, si mantan rekan persaudaraan Mr. X. Mr. X tertembak dan kelar hidupnya. Di satu tempat, di kantor akuntan, seorang yang bernama Wesley Gibson, yang menjadi manajer akuntan, yang sering dihina dan dicaci maki oleh atasannya, Janice. Lebih buruk lagi, pacar Wesley selingkuh dengan rekan kerjanya, dan apesnya lagi dirinya gak mampu berbuat apa-apa. Wesley sibuk dengan sindrom yang membuatnya selalu panik dan gelisah di situasi apapun. Dan hari itu, seperti biasa, dia dihina dan dicaci maki oleh Janice, dan seperti biasa juga, Wesley gak bisa berbuat apa-apa selain minum obat penghilang kepanikan dan kegelisahannya. Kemudian malam itu sepulang dari kantor, dia mampir ke minimarket untuk membeli obat penghilang kepanikannya itu. Di sana, dia bertemu dengan si cantik Fox yang mengaku kawan ayahnya. Fox berkata bahwa ayah Wesley baru kemarin meninggal dunia. Wesley tertawa mendengarnya karena Wesley nggak kenal ayahnya yang telah meninggalkannya dari dia umur 7 hari. Fox berkata lagi bahwa ayah Wesley adalah seorang pembunuh bayaran terhebat yang mati terbunuh. Dan orang yang membunuh ayah Wesley saat ini sedang mengincar Wesley untuk dibunuhnya. Setelah ngomong gitu, Fox mencabut pistol maksudnya dan menyerang orang itu dan terjadilah tembak-menembak antar keduanya. Wesley yang bingung akhirnya melarikan diri dari tempat itu. Tapi malah akhirnya dia ikut ke dalam mobil Fox dan terjadilah kejar-kejaran dan saling tembak-menembak antara Fox dan Cross si pembunuh bayaran itu. Wesley ketakutan setengah mati karena dia kan nggak tahu apa-apa. Setelah kejar-kejaran yang seru, akhirnya Fox ataupun Cross nggak berhasil saling bunuh karena udah keburu dikepung polisi. Akhirnya mereka kabur masing-masing. Wesley yang pingsan dibawa Fox ke markas persaudaraan pembunuh untuk dipertemukan dengan Sloan. Sloan ini adalah ketua persaudaraan pembunuh. Sloan yakin Wesley mewarisi bakat ayahnya untuk menjadi seorang pembunuh hebat. Dalam tes singkat, Sloan meminta Wesley untuk menembak sayap lalat. Ya, sayap lalat. Dengan terpaksa, Wesley menembak sebisanya. Nyatanya, Wesley mampu menembak 3 ekor sayap lalat. Luar biasa ya, banget. Terus Sloan menjelaskan kenapa mereka membutuhkan Wesley,
karena Wesley mewarisi bakat ayahnya untuk menjadi pembunuh terhebat. Apalagi semua aset ayahnya telah ditransfer ke rekeningnya. We've transferred all of his assets over to you. Tapi Wesley yang masih bingung ini nggak percaya omongan Sloan dan berusaha keluar dari situ dengan menodongkan pistol yang dipegangnya. Esoknya Wesley terbangun dan merasa kejadian semalam hanyalah mimpi. Tapi kemudian dia jadi panik waktu mengetahui pistol yang dibawanya semalam terjatuh dari celananya. Tapi dia tetap masih nggak percaya dan dia terus keluar menuju ATM untuk mengecek saldo rekeningnya. Dan bener aja, saldo rekeningnya berubah fantastis. Dia kaya mendadak. Dia ngambil duit beberapa dolar di ATM, udah itu dia terus ke kantornya sambil senyum-senyum sendiri. Di kantornya, Wesley yang masih kepo soal kejadian semalam browsing mencari berita kejadian semalam itu. Dan memang bener, ada kejadian pembunuhan di minimarket tempat dia semalam. Seperti biasa, Janice ngoceh dan ngomel-ngomel sama Wesley. Wesley yang sekarang merasa banyak uang, kali ini nggak diem aja diomelin Janice. Wesley teriak-teriak sampai seisi kantor diem semua. Shut the fuck up! Terus Wesley marahin Janice dan ngamuk di kantor, terus dia keluar dari kantor. It's great, bro. Who's the man? Pas keluar kantor, si cantik Fox udah nunggu Wesley di mobilnya. Wesley ikut Fox ke markas persaudaraan pembunuh. Markas itu terlihat seperti perusahaan tekstil. Setelah ngobrol dengan Sloan, Wesley dilatih oleh anggota persaudaraan pembunuh itu. Wesley habis disiksa oleh mereka. Tapi karena mereka memiliki bak air yang bisa menyembuhkan luka atau patah tulang dalam hitungan jam, maka Wesley bisa sembuh dengan cepat. Kemudian Wesley belajar menembak, tapi bukan tembakan biasa, melainkan belajar teknik menembak yang bisa membuat peluru berjalan melengkung, alias peluru itu bisa berbelok. Jadi peluru itu jalannya nggak lurus, bro. Sementara itu, para anggota persaudaraan pembunuh satu demi satu dibunuh oleh Cross. Melihat banyak kejadian pembunuhan ini, Fox jadi pusing. Apalagi ngelihat progres latihan Wesley yang nggak nunjukin kemajuan berarti. Saking keselnya, Fox menghajar Wesley habis-habisan. Kemudian, Sloan mengajak Wesley ke ruangan ayahnya dan mengatakan bahwa ayah Wesley mati dibunuh oleh Cross. Sloan berharap Wesley membalas kematian ayahnya. Akhirnya, Wesley bertekad untuk bisa sehebat ayahnya agar bisa membalas kematian ayahnya. Dia pun kemudian berlatih dengan keras. Sambil terus berlatih, dia mempelajari catatan mengenai Cross si pembunuh ayahnya ini. Dari catatan itu, Wesley menyimpulkan Cross selalu berhasil membunuh targetnya, kecuali Wesley yang gagal dia bunuh. Setelah berlatih selama 6 minggu, Wesley mulai menguasai bela diri yang diajarkan oleh rekan-rekannya. Terakhir, dia berlatih teknik menembak melengkung, dan akhirnya dia berhasil setelah beberapa kali percobaan. Wesley sah menjadi anggota persaudaraan pembunuh. Nama-nama dari target persaudaraan pembunuh ini didapat dari kode yang berasal dari kain tenun yang pintalannya salah. Dari pintalan yang salah ini dirangkai menjadi kode-kode, angka, dan huruf yang kemudian menjadi sebuah nama. Nama-nama inilah yang menjadi target pembunuhan oleh persaudaraan pembunuh ini. Target ini biasanya sampah masyarakat, kayak penjahat, perampok, gitu, mafia, ya kayak gitu-gitulah. Tugas pertama pembunuhan ini, Wesley ditemani oleh si cantik gemoy Angelina Jolie yang aku padamu. Cantik banget, bro, asli cantik banget. Kemudian Fox mendeskripsikan profil target pembunuhan itu. Wesley sudah siap berada di atap kereta api dan siap membidik target.
Tapi dia masih ragu-ragu karena ini adalah pembunuhan pertamanya. Setelah mengingat bahwa target adalah sampah masyarakat, akhirnya Wesley menembak target dengan teknik melengkung dan tepat mengenai target. Dia berhasil. Kemudian Wesley melaksanakan tugas kedua. Nama Cross belum muncul untuk dia bunuh. Padahal dia pengen banget membunuh Cross itu. Di tugas kedua ini Wesley dibantu oleh si cantik yang gemoy Fox. Dengan strategi yang unik, Wesley dan Fox berhasil membunuh target kedua dengan gaya yang indah. Di scene lain, Wesley dan Fox ke apartemen Wesley untuk mengambil pistol ayah Wesley yang dia sembunyikan di kamar mandi. Di apartemennya ada Barry, selingkuhan pacar Wesley. Wesley menghajar Barry, kemudian Wesley masuk ke kamar mandi dan mengambil pistol ayahnya. Fox yang ikut masuk kemudian memberi pertunjukan kecil dan kemudian mereka pergi. Di luar apartemen Wesley, ternyata Cross sudah mengintai mereka. Wesley melihat Cross dan langsung menembaknya. Cross lari dan dikejar oleh Wesley. Salah satu rekan Wesley nggak sengaja tertembak oleh Wesley dan Wesley juga tertembak oleh Cross yang kemudian hilang tanpa jejak. Proyektil peluru yang Wesley keluarkan dari tangannya yang tertembak kemudian dia analisa. Diketahuilah jenis peluru itu dibuat oleh orang yang bernama Pewarski yang tinggal di salah satu biara di daerah Moravia, tempat asal persaudaraan pembunuh dibentuk 1000 tahun lalu. Wesley bertekad ke sana untuk mencari dan membunuh Cross. Sloan membolehkannya. Setelah Wesley pergi, Sloan memberikan target baru untuk Fox. Mau tahu nggak targetnya siapa? Targetnya itu adalah Wesley. Gila. Aduh, oke. Wesley berangkat ke Moravia. Akhirnya dia bertemu dengan Pewarski. Tapi Pewarski lari ketika melihat Wesley. Wesley kejar Pewarski, tapi apesnya kemudian dia tertodong oleh Pewarski. Untungnya tahu-tahu Fox udah datang dan ada di belakang Pewarski dan menodong Pewarski. Akhirnya Pewarski bersedia membantu menemukan Cross. Di stasiun kereta api Moravia, Pewarski melarikan diri kabur dari mereka. Fox dan Wesley mengejarnya. Saat mengejar Pewarski, sekilas Wesley melihat Cross berada di kereta api. Wesley masuk ke kereta api itu dan mengejar Cross. Fox yang kehilangan jejak Pewarski kemudian mencuri sebuah mobil dan mengejar kereta api itu. Terjadilah kejar-kejaran di dalam kereta api itu. Suasana dalam kereta api itu jadi kacau. Bertambah kacau saat Fox menabrakkan mobil dan masuk ke kereta api itu. Petugas kereta api yang melihat kekacauan ini menarik tuas rem darurat. Kereta api tergelincir dan beberapa gerbong ambruk dan masuk ke jurang. Wesley dan Fox berusaha menyelamatkan diri. Wesley hampir terjatuh tapi kemudian ditolong oleh Cross. Iya, Cross, pembunuh ayahnya itu. Karena dendamnya, maka Wesley mencabut pistol dan menembak Cross. Cross ambruk dan sekarat. Wesley menodongkan pistolnya dan berniat menghabisi Cross. Sebelum Cross tewas, Cross berkata pada Wesley bahwa Wesley adalah anaknya. Fox yang melihat dan mendengar omongan Cross ini kemudian berkata memang benar Cross adalah ayah Wesley. Fox dan kawan-kawannya nggak mampu membunuh Cross yang hebat itu. Makanya kenapa Wesley dilatih dan disuruh membunuh Cross karena nggak mungkin Cross membunuh Wesley anak kandungnya sendiri. Kemudian Fox bersiap menghabisi Wesley. Sebelum dihabisi oleh Fox, Wesley memecahkan kaca kereta api dan terjun ke sungai. Akhirnya Wesley selamat. Ketika Wesley siuman dan sadar, tahu-tahu dirinya berada di bak pemulihan seperti yang ada di markasnya.
Di tempat itu ada Peckwarsky yang membawa Wesley di apartemen ayahnya yang ternyata nggak jauh dari apartemennya sendiri. Peckwarsky ngomong, sejak ayah Wesley keluar dari persaudaraan pembunuh, Sloan berusaha merekrut Wesley untuk dilatih dan dijadikan alat untuk membunuh Cross. Fox ditugaskan mendekati Wesley dan berhasil mendapatkan kepercayaan Wesley. Ya iyalah, cantik ini ya nggak bro? Lanjut bro. Beberapa tahun ini, Sloan membuat sendiri target pembunuhan demi keuntungan pribadinya. Cross yang tahu hal ini akhirnya keluar dari persaudaraan pembunuh dan risikonya dia dikejar dan dijadikan target pembunuhan oleh Sloan. Padahal Cross sendiri mendapatkan kain tenun yang berkode nama Sloan dari pusat persaudaraan pembunuh. Wesley yang menyesal telah membunuh ayahnya merencanakan untuk mengadakan pembalasan. Dia mempersiapkan rencananya. Hari pembalasan tiba. Wesley menabrakkan mobil ke markas persaudaraan. Kedatangannya telah diantisipasi oleh mantan rekan-rekannya itu. Dia disambut dengan tembakan. Wesley melepaskan ribuan tikus yang telah dia pasangi bom. Tikus-tikus yang berjumlah ribuan itu masuk ke markas persaudaraan pembunuh dan memenuhi semua ruangan dan boom, meledak. Markas itu hancur oleh bom tikus. Wesley berlari masuk dan menghabisi anggota persaudaraan pembunuh. Kemudian dia mencari Sloan yang ternyata telah ditunggu oleh para pengawal Sloan. Wesley menceritakan tentang kebusukan Sloan itu. Kayaknya hanya Fox yang percaya dengan omongan Wesley. And son to kill his father. Is that true? Sloan berusaha mempengaruhi mereka dengan mengatakan bahwa semua yang ada di situ namanya ada di kain tenun berkode itu. Kemudian Sloan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Wesley. Sebelum anak buah Sloan membunuh Wesley, dengan teknik menembak melengkung, Fox menembak semua orang yang ada di situ hanya dengan satu peluru. Dan semuanya tewas, termasuk Fox sendiri. Wesley mengejar Sloan, tapi akhirnya dia kehilangan jejak. Kemudian di suatu waktu, di suatu tempat di mana Wesley biasanya bekerja, tampak sosok Wesley yang sedang bekerja sampai malam. Tiba-tiba Sloan datang dan menodongkan pistolnya. Setelah sosok Wesley berbalik menghadap Sloan, ternyata itu bukan Wesley, hanya samaran yang mirip Wesley. Sloan kaget. Terlebih lagi dia kaget ternyata dia berdiri tepat di tempat yang ditandai sebagai target. Dari tempat yang jauh di apartemen Cross, tempat biasa Cross menghabisi musuhnya, tampak Wesley yang duduk memegang senjata sedang membidik Sloan dan melepaskan tembakan yang tepat mengenai Sloan. Sloan pun ambruk dan tewas. Dan alur cerita film Wanted tamat. Film yang dibintangi si cantik Angelina Jolie sebagai Fox, James McAvoy sebagai Wesley, dan Morgan Freeman sebagai Sloan dirilis tahun 2008 silam bro. Jadi terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus bunyiin lonceng notifikasinya supaya selalu mendapat update dari channel ini. Ikuti terus cerita film berikutnya yang asik dan seru. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.